Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Hari ini saya mau berbagi video tentang bagaimana saya bikin brownies sekat ala jualan saya. Kalau kalian pengen lihat foto-foto brownies saya, kalian bisa follow Instagram saya ya. Nama akun Instagram saya itu by and me. Jadi di situ ada perjalanan saya bikin brownies dari yang nggak bersekat jadi bersekat, dari yang nggak shiny menjadi shiny. Sebelum masuk ke cara pembuatannya, ada baiknya kalian tekan like, tekan subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya ngirim video terbaru. Pertama-tama kalian siapkan dulu loyangnya. Ini loyang sekat ukuran 20 x 20 cm ya. Untuk tingginya sekitar 4 cm. Nah, ini kamu alasin dulu pakai kertas baking paper. Nah, untuk gulanya yang diperlukan adalah 140 gram gula pasir. Kalian blender dulu agar lebih cepat larutnya. Telurnya sebanyak 2 butir ya. Satu telur itu biasanya saya gunain beratnya di 60 gram minimal dan maksimal beratnya di 65 gram. Jadi biasanya telur itu saya timbang dulu. Jadi saya menggunakan berat telur 2 biji itu sekitar 120 gram sampai 130 gram. Nah, ini saya ngocoknya menggunakan whisk saja. Kenapa? Karena saya ingin brownies saya itu padat, nggak ngembang kayak bolu. Untuk mengetahui apakah gulanya sudah larut atau belum, biasanya saya menggesekkan jari-jari saya dengan cara itu saya sentuh dulu ya adonan gula sama telurnya. Kalau terasa kasar waktu digesekkan berarti gulanya belum larut. Untuk mengetim coklat lelehnya yang diperlukan adalah 150 gram coklat batang, 50 gram margarin, dan 35 gram minyak goreng. Saya menggunakan rice cooker untuk melelehkan coklatnya ya. Jadi ini mangkok ngetimnya saya tutupin dengan aluminium foil, tapi kamu juga bisa menggunakan piring aja untuk menutupinya ya. Kenapa saya lelehkan di rice cooker? Karena saya menghemat gas. Jadi kalau kamu mau ngetimnya di kompor bisa aja ya, tapi gunakan api yang kecil dan gunakan air yang jangan terlalu banyak, jadi uapnya nggak netes ke dalam. Nah, untuk tepungnya saya gunakan 100 gram tepung segitiga biru, 35 gram coklat bubuk, dan 10 gram susu bubuk Denko. Ini diayak ya. Ini coklatnya udah meleleh ya. Nah, ini aku nuangkan ke adonan telurnya itu saat masih panas. Jadi aku nggak nunggu dia dingin, tapi langsung aja panas-panas atau hangat-hangat langsung tuang, itu nggak jadi masalah. Masukin tepungnya lagi. Ini jangan over mix ya. Nanti kalau over mix adonan browniesnya nggak mengalir seperti pada video itu. Nanti dia kalau kamu over mix, nanti adonannya akan mengeras kayak tanah liat, susah buat diratakan. Di saatnya kita ngeletakin sekatnya ya, aku juga mau kasih tips nih. Sekatnya itu kalau kamu nggak oles margarin juga nggak jadi masalah ya, sebab dia nggak bakalan lengket, karena pas dingin itu sekatnya mudah aja buat dilepas. Nah, ini aku kasih tips juga, maksudnya kalau kamu memberi topping keju parut, aku saranin topping kejunya itu yang banyak ya, yang tinggi gitu.
keju parutnya. Jangan sedikit, nanti dia kalau di oven itu menyusut kejunya. Jadi untuk yang ini ya, toppingnya Oreo, almond, choco chip, sama keju parut. Nah, yang di tengah itu nggak usah dikasih topping ya. Nanti kalau udah mateng baru kita kasih topping. Ovennya kamu panaskan dulu sebelumnya ya, di suhu 250 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Nah, kalau udah selesai pemanasan ovennya, kalian masukin cetakan browniesnya. Nah, kamu oven di suhu 200 derajat api atas bawah selama 20 hingga 23 menit. Baik, ini browniesnya aku dinginkan tadi ya. Nah, kalau sudah dingin, sekatnya bisa kamu lepas ya. Nah, kalau udah dingin, kamu letakin ke dusnya, ke boxnya. Ini aku boxnya beli online ya. Nah, cara nancepin Milonya. Milo cube ini ditancapin pas browniesnya udah dingin, jangan lagi panas ya. Kalau lagi panas, rentan sekali shiny-nya itu retak. Kamu sebenarnya bisa nancepin langsung ya Milo cube-nya ke browniesnya, tapi kalau aku sih lebih suka dengan cara begini ya. Jadi aku gunain pisau, aku bikin keratan ya, kerat tapi jangan sampai ke bawah. Keratnya ini seukuran Milo cube. Nah, begini. Ada juga cara baru dan ini aku lebih suka ya sebenarnya. Nah, jadi kamu kerat seukuran Milo cube. Nah, segi 4 begini. Ngeratnya jangan sampai ke bawah ya, secukupnya aja. Terus kamu keratkan bentuk segi 4 seukuran Milo cube. Terus garis tengahnya kamu juga kerat. Buat kamu nancepin dia ke bawah seperti ini. Kalau kalian lihat ya pada video ini ada yang pakai topping strawberry. Nah, itu aku ngeletakin topping strawberry itu pas sekalian masuk ke dalam oven. Tapi ada juga cara kedua, yaitu aku bikin keratan mirip seperti saya bikin keratnya si Milo Cube itu. Jadi aku kerat seukuran strawberry itu ya. Terus aku kasih ruang di dalamnya, aku tekan-tekan gitu yang lubang keratan itu, baru aku masukin topping stroberinya. Baik, ini yang sudah selesai ya. Kalian bisa lihat kan, itu topping kejunya itu yang banyak aku kasih ya. Nah, kelihatan kan kalau kalian ngasih topping kejunya sedikit, hasilnya jelek banget deh. Nah, kalau yang ini aku kasih coklat ucapan, bisa buat kado ulang tahun. Nah, kalau yang ini pas waktu orderan banyak ya, yang sehari aku bisa nyelesain 15 kotak brownies sekat. Saya simpulkan tipsnya ya. 1. Pilihlah telur yang kualitasnya baik. Yang kedua, kocok telur dan gula menggunakan whisk agar adonan tidak mengembang, dan kocok gula hingga larut. Yang ketiga, jangan overmix ya ngaduknya. Sebab kalau overmix, adonan brownies akan menjadi keras. Waktu dituang ke loyang, dia tidak mengalir. Yang keempat, panasin ovennya sebelumnya dengan suhu yang tinggi di 250 derajat selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Ini suhunya mirip kalau kamu bikin bolu gulung. Nah, pas udah selesai kan ya pemanasan yang pertama, oven yang pertama tadi, kamu masukin adonan loyang browniesnya, kemudian kamu oven selama 20 hingga 25 menit
menggunakan api atas bawah, suhunya di 200 derajat Celcius. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum.